Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Selamat malam dan kita akan bahas Bitcoin lagi. Ya, memang thumbnailnya agak lebay ya. Market crash, altcoin juga lumayan crash yang mayoritas ya. Mayoritas koin itu koreksinya lebih di atas 5%, yang artinya itu lumayan dalam untuk fase yang kita bilang bullish. Bahkan ada yang sampai 20-an ke atas kayak gitu. Tapi memang nggak semua, ada beberapa aja, oke? Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat ke chartnya untuk potensi yang selanjutnya akan ditimbulkan oleh Bitcoin. Let's go! Nah, sebelum kita lihat ke chartnya, kita lihat dulu di coin market cap ya. Kita lihat yang koreksi 24 jam terakhir yang cukup gede. Ya beberapa lah ya, kayak XRP, kemudian ADA, kemudian SUI, kemudian Link. Ini sebenarnya udah agak sedikit mantul, tapi tadi tuh lumayan gitu. Nah, yang paling dalam-dalam itu kayak P ya, 24% nih. Wajar, dia naiknya udah hampir 50-an persen. Lebih dari 50% kemarin dalam satu minggu. Kayak gitu. Nah, yang masih kuat tuh kayak PP ya, udah naik 50%, koreksinya cuma 3% gitu ya. Nah, tapi mayoritas tuh kayak koreksinya ya sama ya, 6%, 5%-an kayak gitu. Jadi, masih dikategorikan ordinary dan normal gitu. Nah, pertanyaannya, Bang, selanjutnya Bitcoin akan kemana gitu? Apakah masih bisa turun atau udah akan naik gitu? Oke, kita pakai pendekatan Fibo ya. Kita tarik dari sini karena swing low terakhirnya udah jelas banget di sini ya. Nah, ini udah jelas. Ini swing low-nya, and then ini swing high-nya lagi ya. Dan habis itu swing low lagi. Oke. Nah, jadi so far guys, kalau kita perhatikan di sini ya, yang menanyakan apakah ini koreksinya udah selesai, jujur aku belum bisa jawab ini selesai atau enggak, karena secara aku pribadi aku ngerasa ini belum cukup, belum selesai kayak gitu. Tapi kalau kalian ada yang mau scalping, bisa-bisa aja, tapi ini takutnya nanti bolak-balik lagi ke resistance-nya, gitu aja gitu. Dan selanjutnya di sini kalau kita perhatikan ya, ini fase yang cukup memungkinkan ya, dimana dia nge-trap kemudian liquidity sweep yang cukup gede. Itu akan ada possibilities yang cukup memungkinkan. Sebenarnya di sini udah lumayan, tadi udah TP3 untuk short aku ya. Habis di TP3 dia langsung mantul. Kita cek dulu ya. 1, 2, 3 ya, pas ya di TP3 langsung mantul. Dan sebenarnya memang target aku tuh ada di 100.000, 99 sampai 97 ribuan untuk terakhir kalau misalnya terjadi apa-apa. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa masih sama ya, 100 ribuan sampai 99 ribuan. Dan di sini kita nggak bisa spekulasi kalau ini udah aman ya. Kenapa? Karena yang pertama RSI-nya masih di bawah, masih di tengah gitu ya, dari atas. Dia harus di bawah dulu biar aman. Kemudian di sini daily-nya nukik ya, yang artinya ini bearish ya, yang mana kemungkinan ini akan ada bearish jikalau dia tidak segera ada pump gitu. Karena kalau kita perhatikan ini kan dia membentuk sebuah trendline, dan bisa aja trendline-nya ini udah bocor sehingga mengakibatkan adanya peluang bearish continuation ya. Nah, agak hati-hati yang bagian ini aja ya, agak hati-hati yang bagian ininya aja, karena potensinya cukup berbahaya, yang ditimbulkan itu bisa cukup berbahaya. Udah gitu aja ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih untuk video ini. See you next video. Bye bye.